Ya Bu Indah. Iya dulu, video jangan tuh. Lah di dalamnya udah sama, jadinya ya udah. Beda jangan tuh ya Bu ya. Oke, dari saya ini tambahan tadi saya menemukan dengan Bu Mawar tadi ada yang tidak ada sub elemennya. Ya, tadi ada ya yang ada beberapa, nggak cuma satu. Nanti ada beberapa di kreatif pun ada yang nggak ada sub elemennya. Jadi nanti seandainya ibu kita pakai rapot pendidikan dan tiba-tiba ada, ya nanti dikoreksi lagi. Seperti itu. Nggak cuma satu dimensi, ada beberapa dimensi yang tidak ada sub elemennya. Kemudian asesmen juga. Asesmen tadi memang asesmen dia bahasanya kalau zaman pertama kali Kurmer muncul, asesmen itu sebutannya diagnostik. Tapi makin ke sini, bahkan di panduan yang 2022, yang terbaru 2022, diagnostik ini kesannya agak ke kesehatan. Nah, jadi kita beralih menjadi awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran. Walaupun masih tetap ada, tapi itu hanya penggunaan kata-kata. Asesmen awal ini diperlukan supaya tahu juga anak ini sampai taraf mana yang mau kita kembangkan sampai di taraf mana. Sangat perlu. Di sini belum kita masukkan asesmen awalnya. Kemudian asesmen pun tadi ada yang bentuknya bermacam-macam ya Bapak Ibu. Tapi ada juga yang dari rubrik. Yang dari rubrik itu diusahakan misal kita 84 jam pertemuan tadi, minimal kita pernah melakukan itu 3 atau 4 kali. Jadi diselip-selipkan yang mana berkembang sesuai harapan tadi kita selipkan supaya kita tahu ada perubahan nggak sih anak ini dari awal sampai akhir. Seperti itu. Kemudian juga kita kan harus tahu juga karakteristik siswa. Ini anak kelas 1 SD ya Bu? Ini untuk kelas 2. Berarti karakteristiknya akan berbeda dengan anak kelas 4. Itu sebabnya kita harus tahu diagnostik awalnya tadi, awal pembelajarannya tadi, mereka ini mampunya sampai di mana gitu. Kadang kan kita bisa muncul anak-anak yang ternyata menurut kita di kelas diam saja, kemudian responnya kurang. Ketika kita kasih aktivitas yang lain, dia diminta untuk menggambar, mewarnai, itu dia lebih muncul. Itu kalau kata Pak Biji dan Pak Doni kemarin, jangan ajarkan kura-kura itu memanjat, ya kan? Sesuaikan dengan karakteristiknya. Tapi kura-kura itu bisanya berenang dan berjalan lambat. Ya memang begitu kodratnya, jangan dipaksakan. Jadi kelas 2 itu kodratnya baru sampai di mana kita harus tahu dulu. Mungkin kalau guru kelas kan lebih tahu. Tahapannya sudah menurut saya baik, sangat baik, sampai di presentasi. Bahkan nanti kita nggak tahu anak-anak kelas 2 ini kalau kita suruh presentasi seperti apa. Iya nggak sih Bapak Ibu? Tapi masuk akal, tetap harus dipresentasikan. Misalkan nih, ada dia bikin seruit nih, entah dia ngulek kayak mana, dia ulek betul-betul udah dengan gaya anak-anaknya pasti berbeda-beda. Mungkin digantinya dengan cerita. Iya, kita di cerita. Iya, betul sekali Pak. Bahasa kita mungkin presentasi. Bahasa anak, silakan Nak ceritain proses bagaimana kalian bisa dapat seruit ini. Oh, saya ini numbuk cabai ini Bu, katanya. Awalnya. Ini ikannya saya goreng. Kenapa kok nggak dibakar? Saya belum bisa bakar Bu, gitu kan. Kenapa ini hitam-hitam? Ini saya bakar, tapi yang bakar bukan saya, dia. Kan pasti ada, iya, pasti kan ada cerita lah di balik itu. Tapi itu yang diharapkan. Anak itu muncul. Nggak semua anak juga bisa cerita. Bener kan ya Bapak Ibu?
Saya pernah ngajar SD, baru lulus kuliah saya ngajar SD dulu. Ngajar SD di Bandar Lampung. Walaupun ya katanya di Bandar Lampung satu jenjang ada 4 kelas termasuk sekolah besar, tapi ya tetap ada. Bahkan dia mau mengungkapkan dirinya sendiri, mau menceritakan kamu tadi habis ngapain gitu, itu aja masih sulit. Artinya ya karakteristik tadi, setiap anak punya karakternya berbeda, dan itu bawaan yang mau kita asah, kita tuntun untuk menjadi yang arah lebih baik. Seperti itu. Kemudian di sini nah, tadi kan kita sudah membuat tema, kemudian topik. Topik itu karena ini seperti daya tarik gitu ya. Topik itu seperti daya tarik. Jadi gunakan kata-kata yang padahal maksud kita tuh pengen nyeruit gitu. Intinya mau nyeruit, tapi pakai kalimat yang misalkan jejamo gitu kan. Kayak untuk daya tarik. Padahal niat kita cuma mau duduk bersama katanya menjeng jejamo. Tapi orang tuh bertanya-tanya, mau ngapain sih menjeng jejamo ini? Ada yang jadi greget gitu. Kalau ibu tadi aku berkebun, apa bu tadi? Asiknya berkebun sayur. Buat semenarik mungkin agar padahal maksudnya lah sama. Iya, maksudnya sama, tapi kita tuh harus beda loh dari yang lain. Masa di sini seruit, di sana seruit? Enggak, saya bukan seruit saya. Gitu kan? Apa muput lesung gitu. Apalah bahasanya yang karena kesannya kita kearifan lokal. Lokal berarti kita menjunjung tinggi kearifan lokal. Gimana caranya muncul sesuatu yang bikin orang tuh penasaran. Orang tua pun masih bingung. Ngapain sih nak itu nak? Akhirnya anak itu jelasin. Ini bu, mumput lesung itu kita makan di atas ulekan bu, gitu. Otomatis kita kan bercerita. Nih, aku berkebun sayur. Pasti orang tua tanya, loh nak emang kita nanam apa sih nak di sekolah gitu? Kalau kita mau bertanam kangkung, alah kangkung. Ini belajar ke mama, woi. Iya kan ya? Jadi kita agak ada ekspresif gitu, supaya ada sesuatu yang bisa kita munculkan. Siapa tahu sekolah ini pun bisa jadi salah satu sekolah yang menjadi percontohan proyek misalnya. Caranya bagaimana? Dokumentasi. Ibu tadi sudah punya berkas-berkasnya, kita buat dalam bentuk video aja bu, lebih mudah dalam bentuk video. Nanti ketika Bu Hau misal ada di sini dan datang ke SD 1 SD 2 G8 ya caknya ada ya di sana. Datang di SD 2 G8 ceritanya, oh di SD 1 GB8 itu sudah melaksanakan proyek. Mereka bertanam kangkung. Kayak mana bu itu proyeknya? Nih lihat videonya, nih tahapannya. Nah, ini bukti kita bahwa sudah melaksanakan proyek. Nanti kita bisa upload itu di bukti karya di PMN. Dan ini juga bisa jadi apresiasi untuk diri kita sendiri, ya nggak sih bu? Ibu kan sudah menuliskan nih panjang lebar nih sampai berbaris-baris, banyak baris. Kalau kita ngomong kita modernnya ngetik lebih mudah, voice nanti. Nah, memang menurut kita kayak gitu. Tapi setiap orang kan punya caranya masing-masing mendokumentasikan. Bahkan di pelatihan mandiri di bagian jurnal project itu pendokumentasian project itu ada beberapa macam kegiatannya, dan punya ibu pun termasuk di situ. Bukan nulis di zaman biyen ya, enggak, tapi itu memang masih tetap ditekankan karena menulis juga menggunakan berpikir kritis yang mau kita tuangkan itu apa gitu. Ya Bapak Ibu, untuk latihan kita semua nanti salin catatan kita dari tulisan kita supaya nggak hilang ke Canva, ke Word.
kita dokumentasikan bersama-sama supaya bisa jadi sesuatu yang muncul dari SDGB 8 ini ada gregetnya. Tuh contohnya. Karena sudah banyak sekolah-sekolah lain melakukan proyek, tapi belum ada yang mendokumentasikan. Masih dalam bentuk persiapan TikToknya aja, gebiarnya aja, tapi prosesnya belum ada, Bu. Malah kita prosesnya Sudah, yang duluan belum. Jadi orang itu harus tahu dulu, ya. Orang tahu kita punya prosesnya. Ibu silakan dokumentasikan, buat ibu videonya, misalkan di video ibu yang berbicara, teman-temannya bisa jadi daya tarik juga untuk kita, seperti itu. Kalau dari teman-teman lain ada yang mau disampaikan? Dari Pak Sigit, Ibu, ada pertanyaan lagi? Sedikit, Bu. Iya, Pak. Ini sehubungan dengan kegiatan proyek tadi itu kan tadi ditawarkan kita anak itu kan mempunyai bakat mungkin karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika kita programkan, kita tawarkan, kita mau membuat judul atau topik ini, berarti untuk yang anak yang mungkin tidak atau belum tertarik dengan judul itu, kira-kira bagaimana Bu cara kita mengarahkan ke topik yang kita rencanakan? Kan kita rencanakan, Bu, kita pilih kira-kira anak kita mampu melaksanakan ini karena mungkin sarananya ada dan gitu. Kalau anak kan tidak ngerti pertimbangan seperti itu, jadi kita giring ke situ. Nah, itu kita termasuk menjajah anak enggak kira-kira? Pertama memang di awal tadi Pak Sigit sudah mengatakan bahwa setiap kita melaksanakan proyek, kita mau menganalisis kesiapan sekolah. Kan pertama, kesiapan sekolah. Itu yang utama, sarana, prasarana dan lain-lain. Tapi ketika kita menawarkan ke siswa, yang dominan mana? Kita nggak mungkin bisa nurutin satu-satu ya Pak. Yang dominan yang mana? Ketika yang dominan ini muncul, kan kadang kita voting, kadang pun kita kasih pilihan mau yang ini atau yang ini. Kalau tidak mau yang ini, kita harus yang ini. Dengan konsekuensi kegiatan, misalkan pilihannya mau menanam kangkung dalam keadaan kemarau, tapi konsekuensinya harus ngangkatin air. Atau mau kearifan lokal, seruit dan sebagainya, tapi kalian pasti ada iuran untuk beli ikan, untuk beli bahan-bahan. Ya disampaikan konsekuensinya. Kalau memilih ini nanti jadinya begini, kalau memilih ini jadinya begini. Ketika si dominan ini akan memilih yang lebih banyak tadi, misalkan banyak yang memilih menanam kangkung, otomatis yang kurang ini tadi kita terus menerus. Kalau menurut saya sih sosialisasinya terus menerus. Sosialisasinya terus menerus bahwa ini kegiatan bukan untuk pencapaiannya, bukan untuk kangkungnya tumbuh gede dijual laku, bukan. Tapi ini sikapnya. Yang diharapkan dari sikap menanam kangkung ini, kamu punya akhlak kepada alam, bisa menganalisis mana yang ramah lingkungan, mana yang tidak ramah lingkungan, seperti itu. Disampaikan. Ada anak yang mengerti, ada yang belum mengerti. Yang belum mengerti ya terus menerus disampaikan, seperti itu Pak. Karena tadi saya temukan di dalam kegiatan itu ada yang menawarkan dipancing anak untuk memilih kelompok. Iya. Nah tadi di situ kan ada pilihan anak saya nggak mau dengan itu. Iya. Itu pasti itu. Pasti. Nah, itu pasti. Nah kira-kira sikap bijaknya kira-kira bagaimana? Kalau menurut Ibu, Iya. kira-kira kalau di SD? Iya di SD. Saya pernah Pak kayak gitu. Jadi dia memang anak perempuan yang memang benar main sama perempuan, nggak mau sama sekali sama anak laki-laki. Ketika buat kelompok pun begitu. Itu masih zaman ke-13 malahan ya, masih
nggak mau sama sekali. Tapi treatment kita, gimana caranya anak itu mau bukan terpaksa. Misal berkelompok dengan menghitung 1, 2, 3. Yang 1 berkumpul, 2 berkumpul, 3. Kalau yang kelompok 1 berkumpul dengan angka 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Atau bermain dulu, bermain. Buat lingkaran besar, lingkaran kecil. Lihat gurunya megang tangan berapa? 3, berarti kumpul 3 orang. 4 orang. Loh, yang nilai kan kalian sendiri tadi berempat. Tuh berpegangnya dengan 4 orang. Berarti itu yang buat kelompok. Bisa juga kita tawarkan yang rumahnya dekat, seperti itu Pak. Artinya siswa nggak ada paksaan dari dirinya. Anak kalau terpaksa biasanya hasilnya nggak maksimal. Tapi harus terjadi. Iya, harus terjadi. Iya, supaya heterogen ya Pak. Ada campuran di dalam. Kalau kita terus menerus dengan anak itu, kolaborasinya nggak mungkin terjadi. Kolaborasi untuk mencapai target. Kalau anak SMA tadi, kalau anak SMA ngegeng ya biasanya, ya kan? Iya, dia ngegeng juga. Dia tuh kalau gengnya ini kalau Nah, ini saya udah sekarang gini aja, ambil berapa orang dari beberapa itu anak. Jadi seperti itu, kelompoknya masing-masing segini orang, udah pilih masing-masing kan seperti itu Bu akhirnya. Iya, Anak-anak maunya itu kok yang gengnya ini loh Pak. Bapak SD dulu ya. Ngegeng. Kalau dia ngegeng duduknya pasti samaan. Iya. Bersama-sama 4 orang bareng. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 jadi 4 kelompok ya. Satu-satu terpecah. Maksud kita mau mengkolaborasikan semua anak dalam satu kelas itu, dia main dengan ini, nggak pilih-pilih. Gitu. Ya, tujuan kita kan karakter ya Bapak Ibu, tetap profil pelajar Pancasila. Waktu K13 sudah melaksanakan itu, apa sebutannya ya waktu itu, afektif ya, sikap afektifnya ada beberapa itu. Ya karena karakter kita yang makin menurun, pendidikan kita penekanannya karakter terus, selalu karakter seperti itu. Bapak Ibu pasti punya temannya masing-masing. Caranya, oh anak ini harus dibeginikan. Kadang-kadang mau nggak mau kita paksa. Iya. Ini ya supaya anak-anak itu nggak itu saja temennya kan kita dapatkan. Sekarang udah mau guru itu jangan. Bisa ya, bisa dengan terpaksa itu tadi ya Bu ya. Tapi kan akhirnya mau. Iya, akhirnya mau. Ya itulah anak-anak kita yang bermacam-macam kegiatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa? Ini waktunya istirahat. Istirahat. Ya oke. Sebelum ditutup